Assalamualaikum, selamat pagi Bu Romla. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Bu Bulan? Alhamdulillah baik. Kemarin Bu Romla sempat WA saya. Kiranya ada yang mau kita ngobrolkan hari ini. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Gini Bu, hari ini saya ingin melakukan proses coaching dengan rekan guru di lembaga saya. Bu Romla berarti ingin melakukan coaching dengan teman jenengan Bu ya, dari lembaga jenengan Bu. Lalu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk coaching berikutnya? Ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya selama proses coaching, yaitu mendengarkan sepenuhnya dari si coach atau rekan guru. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi atau permasalahan yang ada pada si coach. Kemudian saya ingin hadir sepenuhnya pada saat proses coaching itu. Terus bagian mana Bu yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Mungkin Bu Bulan bisa mengamati saya dalam proses coaching, yaitu pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach atau rekan guru saya. Berarti nanti yang saya amati utamanya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Kiranya ada harapan dari observasi nanti yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Semoga proses coachingnya saya laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik. Kemudian si coach atau rekan guru saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, berarti Ibu selama coaching nanti menginginkan coachingnya berjalan lancar Bu ya. Kemudian dari si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, kalau begitu selamat melakukan coaching Bu ya, sambil saya mengamati hadir. Oke. Selamat pagi Pak Halil, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Romla. Alhamdulillah baik kabar saya hari ini. Namun ada sedikit yang mau saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya Bu Romla, apa yang saya alami akhir-akhir ini. Apa yang mungkin bisa saya bantu Pak Halil? Begini Bu Romla, dalam proses pembelajaran akhir-akhir ini, pembelajaran saya itu kayaknya ada sedikit kendala. Soalnya anak-anak tuh waktu proses belajar mengajar itu kurang antusias dalam pembelajaran. Mungkin tidak tahu kenapa ya Bu Romla ya, kok seperti itu gini. Baik, tujuannya ingin Pak Halil harapkan dari proses pembelajaran di kelas itu bagaimana? Kalau tujuan saya itu Bu Romla, anak-anak itu sangat antusias, terus bisa bekerja sama dengan teman-teman lainnya sehingga pembelajaran itu biar menarik seperti itu. Dan yang ingin saya inginkan Bu, proses pembelajaran itu yang menarik, sekiranya tuh anak-anak itu bosan dan juga aktif dalam belajarnya. Baik Pak Halil, selama ini proses pembelajaran yang sudah diterapkan Pak Halil di kelas seperti apa Pak? Kalau yang saya terapkan selama ini pernah ya pakai media menggambar itu aja. Jadi mungkin apa itu ya penyebabnya sehingga anak-anak itu bosan dan jenuh dalam belajar itu. Oh baik Pak. Selain misalnya proses pembelajaran yang membosankan, kemudian harapan Pak Halil nih ke depannya, proses pembelajaran di kelas itu seperti apa? Harapan saya itu harapannya itu anak-anak itu bisa menjalani proses belajar itu dengan senang, aktif, dan juga itu semuanya bisa antusias dalam proses belajar mengajarnya seperti itu. Baik, begini Pak Halil, mendengar curhatan atau pendapat dari Pak Halil tadi tentang proses pembelajaran yang sudah Pak Halil laksanakan di kelas. Yang saya tanyakan yaitu apa tujuan Pak Halil untuk melakukan atau meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang pertama, meningkatkan mengelola kelas, bisa mengelola kelas dengan baik dan juga memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara gitu. Tujuan saya seperti itu, agar pembelajaran itu lebih baik dan anak-anak
bisa lebih antusias lagi dalam belajarnya gitu loh. Baik, Pak Halil. Sangat luar biasa. Rencananya Pak Halil ke depannya selain membuat proses pembelajaran itu menyenangkan, kemudian mungkin media pembelajaran yang tadinya gambar yang dilaksanakan Pak Halil atau Pak Halil praktekkan di kelas, bagaimana Pak Halil? Rencana saya untuk kedepannya menambah media-media pembelajaran Bu, seperti menggunakan media YouTube atau PowerPoint seperti itu, dan media-media lainnya sumber belajarnya, sehingga anak-anak itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, selain faktor dari proses pembelajaran tadi dari media, adakah faktor yang lain Pak Halil yang mempengaruhi murid atau peserta didiknya Pak Halil dalam proses pembelajaran itu yang cepat kiranya merasa cepat bosan di kelas gitu Pak? Mungkin dari media yang saya tanyakan atau yang saya lakukan selama ini, kayaknya juga pengaruh dari wali murid juga ada Bu. Karena di sana itu wali muridnya itu kurang begitu perhatian terhadap anaknya gitu dalam belajarnya itu. Seperti kalau sudah mengaji tidak ada perintah untuk belajar atau apa, jadi mungkin itu penelitian juga Bu. Oh, baik. Dalam melaksanakan rencananya Pak Halil ke depannya, kira-kira siapa Pak yang ingin diajak Pak Halil untuk bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan seperti itu Pak Halil? Nanti saya berharap dan juga mengajak kolaborasi antara saya dengan murid, dan juga nanti rencana saya itu mengundang wali murid untuk membicarakan hal ini agar anak-anak itu bisa antusias lagi seperti yang dulu waktu sejak kelas 5 gitu Bu. Karena akhir-akhir ini kok menurun lagi gini. Mungkin seperti itu nanti yang saya lakukan, mengajak kolaborasi dari wali murid gitu. Baik Pak Halil, sangat luar biasa rencananya Pak Halil ke depannya dengan strategi yang sudah Pak Halil yang ingin diterapkan untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas begitu ya Pak Halil. Iya betul. Saya doakan semoga yang diharapkan Pak Halil hari ini bisa diimplementasikan ke depannya dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Pak Halil harapkan. Mudah-mudahan seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Halil saat ini? Alhamdulillah agak sedikit lega sudah Bu, karena sudah melakukan unek-unek beberapa hari ini yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kebetulan Bu Ramla yang menjadi kucing sekarang saya begitu, jadi sedikit lega sudah Bu, bisa menemukan ide-ide yang saya selama ini itu apa kira-kira untuk mengatasi masalah ini seperti itu. Baik Pak Halil, saya juga senang mendengarkan curah pendapat dari Pak Halil. Saya akhiri pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ramla. Sama-sama Pak Halil. Nah, bagaimana Bu Romla tadi selama perjalanan melakukan coaching? Alhamdulillah proses percakapan coachingnya berjalan dengan baik. Tadi sudah berjalan dengan baik Bu ya. Kemudian perasaan Bu Romla sendiri ketika melakukan proses coachingnya itu bagaimana Bu? Jujur perasaan saya senang, tapi sedikit cemas. Cemasnya bagaimana? Takutnya saya tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan si coaching. Iya. Nah, tapi tadi yang saya amati Bu selama proses melakukan coaching dengan coach tadi Bu ya, saya sudah melihat dari kompetensi coaching tadi sudah berjalan Bu, mulai dari Bu Romla tadi sudah hadir secara penuh pada si coaching, kemudian Bu Romla juga tadi sudah mendengarkan dengan baik dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah di situ juga Bu Romla sudah melaksanakan alur tirta mulai dari tadi menyampaikan tujuan ke Pak Halil, dari itu kemudian dari tujuan itu Bu Romla juga
sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dari yang diutarakan si Koci. Kemudian juga Bu Romla tadi sudah menanyakan rencana aksi apa yang harus dilakukan oleh, memancing pertanyaan dari tadi yang di Koci dan juga di tanggung jawab juga sudah masuk. Baik Bu Romla, setelah saya menyampaikan tanggapan tadi, pendapat Bu Romla mendengar pendapat dari saya bagaimana? Terima kasih Bu Wulan sudah memberikan saran, kemudian masukan yang nantinya akan saya jadikan sebagai apa ya Bu, peningkatan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si Koci. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Baiklah Bu Romla, saya rasa untuk pembicaraan ini sudah selesai dengan supervisi akademiknya. Mudah-mudahan dari percakapan ini nanti Bu, Ibu bisa melakukan praktik baik lagi ke teman rekan kerja yang lain, jadi bisa menggali dari teman-teman kita untuk bisa mengeluarkan kompetensi yang ada pada diri guru untuk selalu bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik di kelasnya. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Romla. Assalamualaikum. Sama Bu Wulan. Waalaikumsalam.